Tapi kalau kita ini berdoa dengan suara yang keras lalu kemudian makmum mengamini, kalau kita berdoanya untuk diri sendiri maka dikatakan termasuk berkhianat terhadap makmum. Nah, demikian. Pada hari ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abror, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahidi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita membaca bab tentang Babu fadli du'ai bi zahril ghaibi. Jadi ada bab tentang keutamaan berdoa bi zahril ghaibi. Jadi doa atau doa bi zahril ghaibi maknanya adalah kita berdoa mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak ada di tempat kita atau orang tersebut tidak mengetahui bahwa kita mendoakannya. Jadi kita mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa dia tahu bahwa kita mendoakannya, atau kita mendoakannya pada tempatnya yang jauh tidak bersama kita. Itu disebut dengan ad-du'a bi zahril ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. Jadi dalam menjelaskan tentang bab ini, Imam Nawawi menukil banyak daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesesuaian daripada bab yang beliau tulis, yakni bab tentang keutamaan berdoa bi zahril ghaibi atau mendoakan orang lain yang orang lain tersebut tidak tahu. Yang pertama yang dituliskan di sini adalah Al-Qur'an. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang daripada setelah mereka, yaquluna, mereka itu senantiasa berkata dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana, Rabbana, duhai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa daripada saudara-saudara kami yang mereka itu telah dahulu beriman. Nah, ini doa daripada siapa? Doa daripada orang-orang yang datang kemudian. Bahwa orang-orang yang datang kemudian, meskipun mereka ini tidak berjumpa dengan orang-orang terdahulu yang telah dahulu beriman kepada Allah, tetapi syiar mereka senantiasa berdoa, memohon ampun atas diri mereka sendiri dan memintakan ampun atas orang-orang yang terdahulu, yang telah lebih dahulu beriman daripada mereka. Nah, doa ini kita baca ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Nah, ini bentuk daripada salah satu daripada bentuk doa namanya bi zahril ghaib. Ya, mendoakan siapa? Mendoakan orang yang tidak ada bersama mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain dijelaskan juga wastaghfir li dzambika, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah li dzambika, atas dosa-dosamu.
Jadi setiap manusia itu diperintahkan untuk meminta ampun daripada dosa-dosa mereka. Walil mu'minina wal mu'minat, dan memohon ampunlah juga untuk diampunkan dosa daripada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan. Jadi memang tabiat orang Islam itu bersaudara. Meskipun mereka itu di hadapan mereka saling berdebat, mereka saling bahkan mungkin ada yang bermusuhan, tetapi tanpa disadari dalam doa-doa mereka, mereka saling mendoakan. Ketika kita menyebut umpamanya Rabbana ighfir lana dzunubana walil mu'minina wal mu'minat, umpama ya Allah ampunkan dosa-dosa kami dan dosa daripada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Setiap orang mukmin yang laki-laki dan mukmin perempuan dimanapun berada, di ujung timur atau di ujung barat, tercakup di dalam doa tersebut. Jadi memang siarnya orang muslim ya bersaudara. Bahkan di dalam doa sekalipun Allah mengkongsikan mereka di dalam doa-doa yang tersebut di dalam kitab sucinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ikhbaran an Ibrahim, mengisahkan tentang bagaimana doa Ibrahim alaihi salam ketika di dalam doanya Rabbana ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa daripada orang tuaku, walil mu'minina, dan atas dosanya orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, yakni pada hari ketika ditegakkan hisab atas mereka. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam, dan juga dijelaskan dalam firman Allah yang berkaitan dengan khabar tentang Nabi Nuh. Apa yang diucapkan? Rabbighfirli, duhai Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang masuk ke dalam golonganku daripada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, ini namanya doa bi zahril ghaibi, mendoakan orang yang tidak ada pada dirinya, yakni tidak ada di sisinya, atau mendoakan kebaikan untuk orang lain yang orang lain yang didoakan tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya kita doakan. Disebut dengan doa bi zahril ghaibi. Menjelaskan ini juga beliau Imam An-Nawawi menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawaina fi sahihi Muslimin, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Darda, daripada sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia Sayyidina Abi Darda telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Apa daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat Abu Darda? Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku wa laka mislin. Nah, ini jadi Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tiadalah jikalau ada seorang hamba daripada golongan orang yang beriman itu, yad'u li akhihi bi zahril ghaibi, yang ia seorang yang beriman tadi itu, seorang hamba tadi itu, dia berdoa li akhihi, untuk saudaranya. Makna saudaranya di sini adalah orang yang seiman dengan dirinya, bi zahril ghaibi, dengan cara zahril ghaib. Orang yang didoakan itu tidak tahu kalau didoakan, illa qalal malak, melainkan pada saat itu berkata malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang berdoa itu dengan ucapan walaka mislin, demikianlah pula untukmu sebagaimana apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Jadi kita melihat orang sedang kesusahan, kita tahu kesusahan orang itu apa. Tanpa dia tahu, kita mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan pada dirinya terhadap kesulitan yang sedang dia hadapi, tanpa ia tahu kalau kita mendoakan. Maka pada saat itu doa tersebut adalah doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala, doa yang mustajab.
Dan kalau kita berdoa demikian itu, maka di sisi kita senantiasa ada malaikat yang juga berdoa, walaka bimislin, bagimu sama seperti engkau mintakan kepada Allah atas saudaramu itu. Nah, ini malaikat langsung mendoakan kita, dan doanya malaikat ini adalah mustajab. Nah, inilah kenapa para ulama mengajarkan untuk mempercepat terkabulnya doa-doa kita itu, maka dengan cara kita mendoakan sesuatu itu kepada orang lain. Karena ketika kita berdoa, ya kita berdoa, namanya kita berdoa, masih banyak dosa-dosa kita, mungkin dikabulkan lama. Tapi kalau yang berdoa itu malaikat, mendoakan sesuatu yang sejenis dengan yang kita doakan ke orang lain, maka tidak ada ceritanya doanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tertolak. Karena malaikat itu enggak punya dosa, tidak punya hawa nafsu. Dia hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah. Yang tidak diperintahkan Allah tidak dikerjakan oleh malaikat. Maka malaikat itu adalah makhluk yang suci, yang tidak punya dosa, karena tidak memiliki kehendak atau hawa nafsu di luar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, ini namanya doa bi zahril ghaib. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, fi sahihi muslimin, di dalam kitab sahih Muslim, an Abi Darda, juga daripada sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, dahulu telah berkata, yakni bersabda. Apa sabda Nabi? Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi, doa seseorang yang beriman, doa seseorang muslim, li akhihi, dengan saudaranya, bi zahril ghaibi, dengan cara zahril ghaibi, yakni yang kita jelaskan tadi, mustajabatun, adalah doa yang sangat mustajab. Inda ra'sihi, di sisi kepala orang yang berdoa ini, malakun, ada malaikat, muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin, yang malaikat tersebut tiap-tiap orang ini berdoa untuk saudaranya dengan mendoakan kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, berkatalah malaikat yang diwakilkan untuknya, amin walaka bimislin, malaikat mengucapkan amin, kemudian melanjutkan doanya, walaka bimislin, semoga Allah mengabulkan doamu itu, walaka bimislin, dan atas dirimu juga mendapatkan apa yang kamu mintakan terhadap saudaramu itu. Warwaina fi kitabai, kami riwayatkan di dalam dua kitab, Abi Dawud wa Tirmizi, yakni kitabnya Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmizi, an Ibni Amr radhiyallahu anhuma, daripada Ibni Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, asra'ud du'ai ijabatan, yang tercepat doa yang diijabah itu, dikatakan di sini asra'ud du'ai ijabatan. Asra'u ini isim tafdil, maknanya tidak ada yang lebih daripada itu, sudah bermakna paling cepat-cepatnya doa itu diijabah adalah apa? Da'watun, yakni da'watu ghaibin li ghaibin, yakni doanya orang yang gaib kepada yang gaib, maknanya doa orang yang berjarak jauh, doanya orang yang berjarak jauh, doa kita kepada saudara kita yang beda tempat daripada kita, atau juga dikenal dengan doa bi zahril ghaib, adalah doa yang paling cepat diijabah. Nah, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, Nabi kita bersabda, asra'ud du'ai ijabatan, yang paling cepat daripada doa yang diijabah itu da'watu ghaibin li ghaibin, dakwah doanya orang yang gaib kepada orang yang gaib. Maknanya gaib di sini bukan gaib yang dipahami di masyarakat, itu bukan.
gaib-gaib seperti bukan, tapi maksudnya gaib itu sesuatu yang tidak tampak di matanya. Jadi dirinya di sini umpamanya di Permata Asri, kemudian ada saudaranya lagi di Jakarta, itu namanya gaib dengan gaib, sesuatu yang tidak bersamaan. Maka hal yang demikian itu adalah perkara yang paling cepat dikabulkan doa. Jadi ya begitu caranya. Kalau ini kita punya hajat, ya hajat kita itu kita doakan untuk orang lain, supaya orang lain itu mendapatkan kebaikan daripada doa-doa kita, dan kita juga mendapatkan kebaikan yang sama daripada doa yang kita panjatkan untuk saudara kita itu. Nah, ini bab fadli doa bi zahril ghaib. Makanya orang senantiasa saling mendoakan itu. Jadi orang yang saling mendoakan itu adalah ciri orang-orang yang dermawan. Kalaulah doa saja kita ini pelit, apalagi dengan yang lain. Doa itu enggak perlu modal yang besar, cukup dengan kelapangan dada, cukup dengan keikhlasan hati, cukup dengan prasangka yang baik, kita bisa mendoakan saudara kita tanpa kita harus keluar biaya. Kalau doa saja kita pelit kepada saudara kita, bagaimana dengan yang lain? Tentu lebih sulit lagi. Nah, ciri-ciri orang dermawan adalah orang yang banyak mendoakan orang lain. Orang yang mendoakan orang lain itu tiadalah akan merugi. Nah, bahkan seorang imam, umpama ada seorang imam memimpin sholat, lalu setelah sholat dia berdoa dan doanya itu diamini oleh makmum, maka dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini, kata-kata dhamir yang ia panjatkan dalam doanya mesti dia ganti. Contohnya dhamir itu yang menunjukkan kepada orang banyak yang meminta. Jadi kalau dia meminta ini Rabbana ighfir lana dzunubana, bukan rabbighfirli dzunubi. Kenapa? Karena kalau dia berucap rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, sementara yang mengaminkan doa dia bukan hanya dia sendiri, tetapi orang lain pun di belakang ikut mengamini, maka dikatakan orang seperti ini adalah orang yang berkhianat terhadap makmumnya. Kenapa berkhianat terhadap makmumnya? Karena dia berdoa untuk dirinya sendiri sedangkan diamini orang-orang banyak. Yang benar itu adalah dia berdoa untuk dirinya dan untuk orang lain yang ada di belakangnya. Itulah kenapa yang di belakang ikut mengamini. Jadi kalau kita memimpin doa, umpamanya kita menjadi imam dalam doa, dhamir-dhamir yang menunjukkan pada diri sendiri, yakni yang berujung iya itu kemudian kita ganti dengan na. Jadi supaya kami nih. Jadi hal yang demikian itu di dalam doa-doa yang menjelaskan tentang doa setelah sholat telah lalu kita lewati dan telah kita baca bahwa berdoa atas diri sendiri ketika kita menjadi imam jika doa kita ini didengar oleh makmum dan diamini makmum, itu maksudnya. Tapi kalau kita berdoa dalam keadaan yang tidak bersuara, artinya sendiri, kita berdoa untuk diri kita sendiri, lalu makmum pun ini tidak mendengarkan doa kita karena makmum juga berdoa atas diri mereka sendiri, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita ini berdoa dengan suara yang keras lalu kemudian makmum mengamini, kalau kita berdoanya untuk diri sendiri maka dikatakan termasuk berkhianat terhadap makmum. Nah, demikian. Nah, jadi berdoa untuk orang lain itu sama dengan mendoakan dirinya sendiri, bahkan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.